Teman-teman, jumpa lagi bersama aku Arman Putra di sini dan kali ini aku akan memberikan tutorial buat kalian bagaimana cara memaksimalkan kamera HP kalian. HP adalah perangkat yang sering kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pada saat bangun tidur, kalian akan mengecek HP kalian, entah mengecek jam atau mengecek chat dari gebetan kalian yang belum dibalas tentunya. Masih centang abu-abu belum biru dan tidak ada tanda-tanda akan birunya walaupun dia online, teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana caranya memaksimalkan HP kalian, kamera HP kalian agar bisa diakses ISO, shutter speed, dan white balance. Tapi pertama-tama kalian harus cek dulu apakah kamera 2 AP kalian aktif di HP kalian, teman-teman. Nah, kalau aktif berarti kamera kalian bisa diakses beberapa fitur yang tidak bisa diakses pada saat menggunakan kamera bawaan standar. Nah, kali ini kalian harus mendownload aplikasi namanya Headcam 2. Aplikasi ini terdapat di Play Store dan kalian bisa mendownloadnya di sana secara free dan atau gratis. Atau kalian juga bisa mendownload Open Camera. Ini hampir sama dengan Headcam 2 karena secara bentuk, gambar dan fitur-fitur di dalamnya hampir sama, tapi itu berbeda jauh di bagian settingan-settingannya. Dimana kali di sini kalau headgame tuh kalian bisa setting locknya, atau setting video HDR. Itu pun kalau support dengan HP kalian, kalian bisa men-setting exposure, shutter speed, dan white balance di HP itu. Nah, pada saat kalian biasanya menggunakan video atau merekam video atau membuat foto secara auto, itu hasil dihasilkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kalian dan kadang-kadang kalian harus mengulang fotonya. Entah exposure-nya kadang terlalu tinggi atau terlalu down. Ataukah karena kamera kalian menggunakan IA atau Artificial Intelligence yang bisa mengetahui apa yang kalian foto dan apa yang ada di objek di dalam kamera itu, sehingga HP kalian akan mengadjust secara auto semua pengaturan yang ada di gambar itu. Jadi biasanya pohonnya itu terlalu hijau, teman-teman, dan atau agak-agak kuning, sehingga itu nggak enak banget dipandang. Dan kalau pada saat post editing itu sangat rumit karena gambarnya itu tidak memiliki kelolosaan untuk diedit. Tapi dengan kalian menggunakan kamera ini atau aplikasi ini, kalian bisa mengakses apapun yang kalian inginkan di dalam aplikasi itu selama HP kalian support dengan apa yang settingan yang kalian inginkan di dalam aplikasi itu. Nah, kalau kalian udah mendownload aplikasi Headgen 2, kalian harus beberapa settingan yang harus kalian lakukan seperti mengaktifkan Image Stabilization, mengaktifkan sebuah tanda kotak 2 atau tanda apa ya namanya? Tanda garis strap 2 ke bawah dan 2 samping tanda kotak itu supaya kalian bisa melihat angle-angle atau apa yang kalian ingin ambil. Ya, setelah itu kalian bisa menyetel exposure, white balance, dan shutter speed di sana. Tapi terlebih dahulu kalian harus aktifkan kamera 2 apinya agar kalian bisa mengakses itu dengan cara beri masuk ke menu pengaturan dan kalian aktifkan kamera 2 apinya. Nah, setelah kalian aktifkan kamera 2 apinya, barulah kalian bisa mengakses yang namanya shutter speed, white balance, exposure, dan apalagi ya itu. Nah, kalau kalian sudah bisa mengakses tiga-tiga itu, maka kalian akan masukkan gambar yang menarik dan kalian bisa mengotak-atik gambar profil kalian. Kalian ingin menggunakan memoto dengan berapa shutter speed, berapa white balance. Tapi ya kalian harus tahu dulu dan bagaimana cara menggunakan uh, ketiga ketiga settingan tadi, yaitu shutter speed. Shutter speed adalah lamanya gambar kalian mengambil warna atau mengambil cahaya. Kalau white balance kalian tidak bagus, gambar yang harusnya putih itu bisa menjadi coklat atau agak hijau, agak biru, teman-teman. Dan kalau kalian ISO itu adalah bagaimana sensor kalian itu menangkap derasnya cahaya masuk. Dengan menurunkan ISO maka deras cahaya masuk itu tidak akan diterima terlalu banyak oleh sensor sehingga gambarnya akan cenderung lebih gelap. Tapi kalau kalian naikkan ISO terlalu tinggi maka gambarnya akan cenderung terang.
Tapi kalau kalian menaikkan shutter speed ke lebih tinggi juga, maka gambarnya akan menjadi gelap. Semakin tinggi shutter speed kalian, semakin semakin tinggi shutter speed kalian, maka exposure yang dihasilkan oleh kamera kalian itu semakin rendah. Tapi semakin long shutter speed atau shutter speednya semakin panjang itu, maka gambar yang dihasilkan itu noise-nya semakin banyak atau exposure-nya semakin tinggi. Tapi itu tergantung lokasi apa yang kalian ingin foto. Seperti kalian kalau ingin memfoto Milky Way atau memfoto galaksi Bima Sakti, kita biasanya menggunakan shutter speed yang lama. Itu fungsinya agar sensor kamera kita mengambil warna atau mengambil cahaya lebih banyak. Jadi cahaya itu akan ditangkap oleh kamera kita itu lebih banyak. Seperti kalau kalian ingin memfoto sebuah pemandangan yang gelap, kalian bisa menggunakan long shutter speed. Tentunya hanya digunakan pada keadaan gelap, tapi harus menggunakan tripod atau kalian harus meletakkan HP kalian di tempat yang diam. Karena kalau kalian hanya menggunakan handheld atau tangan dan tangan kalian itu bergetar, maka akan menghasilkan video yang blur. Jadi usahakan kalau kalian menggunakan long shutter speed, kalian harus menaruh HP kalian di tempat yang aman atau menggunakan tripod. Nah, yang ketiga adalah exposure. Exposure itu adalah cahaya atau yang silau. Nah, kalau video kalian itu terlalu silau, maka gambar yang dihasilkan kurang enak. Tapi kalau video kalian itu terlalu redup, maka gambar yang dihasilkan tidak enak. Ya, itu harus disesuaikan dengan penguncian settingan tadi. Nah, itu mungkin beberapa hal yang kalian harus lakukan kalau kalian ingin setting video kalian seperti video pro, atau kalian bisa men-setting seperti video DSLR. Karena HP kalian itu sebenarnya udah canggih, tapi kadang kita tidak mau tidak mau ribet dengan settingan-settingan itu. Kalian tahu teman-teman, dengan men-setting secara manual, kalian bisa mengatur profile video atau foto yang kalian bisa inginkan, atau bentuk atau warna video dan foto yang kalian inginkan. Jadi kalian memiliki keleluasaan untuk mengakses semua itu. Tapi kalau kalian menggunakan secara manual, auto, maka yang bekerja adalah sistem di dalam HP kalian, bukan diri kalian. Jadi kalian hanya menerima apa yang HP kalian bisa tawarkan. Tapi dengan settingan secara manual, kalian bisa menyeting secara detail dan bisa menyesuaikan video bagaimana atau foto bagaimana warna dan bagaimana exposure, bagaimana white balance-nya yang kalian inginkan. Jadi hasil yang bagus atau hasil yang maksimal itu dibarengi dengan usaha yang cukup berat juga teman-teman. Ya, kalau kalian ingin mendapatkan hasil foto yang bagus, berarti kalian harus banyak belajar dan harus memahami tiga exposure. Ya, kalau kalian udah memahami tiga ini, maka kalian bisa menghasilkan gambar yang menarik pada foto kalian. Ya, karena biasanya kalau untuk menghasilkan hasil yang bagus, kita harus berusaha yang lebih ekstra. Karena hasil yang bagus itu tidak dihasilkan dengan berlihat-lihat saja. Oke, sekian dulu informasi dari saya, dan jangan lupa like, share, atau subscribe channel ini agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Oh ya teman-teman, up channel ini karena saya ini sebenarnya udah baru banget bikin channel ini, dan saya harap teman-teman bisa membantu saya untuk up channel ini agar saya semakin semangat membuat video baru buat teman-teman dan membuat konten-konten baru buat teman-teman. So ya, jangan lupa like, share, atau subscribe channel ini karena channel ini berisi dengan konten-konten yang mungkin cukup berfaedah. Karena ya oke lah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time.